Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini eh memperkenalkan nama saya Muhammad Arsyad dengan RP 50 di 1068 untuk memperkenalkan materi mengenai konvolusi beberapa jenis wavelet untuk seismograf sintetik sebagai penunjang tugas analisis data digital geofisika. Oke, mungkin langsung saja. Nah, untuk analisis dari PPT ini sendiri, pertama itu mengenai pengertian dari curve wavelet, Relativity series dan seismic trace. Kemudian ada code pada pattern serta penjelasannya. Kemudian contoh pemodelan dan hasil gambarnya. Oke, mungkin langsung saja. Pertama dari pengertian yaitu trigger wavelet sendiri. Trigger wavelet adalah gelombang yang membentuk pulsasi simetris yang paling umum digunakan dalam pemodelan dan pengolahan data seismik. Trigger wavelet mempresentasikan bentuk gelombang sumber seismik yang dipancarkan ke bawah permukaan. Nah, berikut merupakan rumus dari trigger wavelet sendiri. Itu T sama dengan dalam kurung 1 minus 2 pi kuadrat kali F kuadrat kali T kuadrat dan dikali eh, E pangkat pi kuadrat kali F kuadrat gitu kan. Dan Ricker buffer sendiri memiliki karakteristik yaitu pertama memiliki satu puncak utama, kedua simetris terhadap waktu nol, yang ketiga tidak memiliki komponen DC, dan yang terakhir itu adalah energi terkonsentrasi pada frekuensi dan tertentu. Kemudian reflectivity series. Reflectivity series adalah deretan koefisien refleksi yang muncul akibat perubahan impedansi akustik antar lapisan batuan. Nah, ketika gelombang seismik mengenai batas dua lapisan dengan impedansi berbeda, maka sebagian energi dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan dengan besar versi dinyatakan dengan koefisien refleksi atau RC. Nah, ini merupakan rumus dari AI atau acoustic impedance dengan rumus dia sama dengan rho v. Nah, refleksi series sendiri merupakan hubungan dari beberapa acoustic impedance dengan rumus refleksi series sama dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Jadi rumus ini berkaitannya teman-teman. Jadi R ini rumusnya didapatkan dari rumus dari acoustic impedance. Kemudian ke seismic trace. Seismic trace adalah rekaman amplitudo gelombang seismik terhadap waktu pada satu reservoir atau geofon. Trace merupakan hasil akhir direkam dalam survei seismik refleksi. Nah, trace sendiri ini berisi pertama itu adalah refleksi lapisan, yang kedua noise, yang ketiga multiple, yang keempat direct wave, dan yang kelima itu ada reflected wave atau gelombang yang terrefraksi. Nah, kemudian apa sih hubungan dari wavelet dan reflectivity ini? Jadi wavelet ini merupakan eh apa ya? Jadi hubungan antara ketiganya itu adalah wavelet plus reflectivity itu merupakan akan menjadi seismic trace atau jadi balik. Logikanya seismic trace itu terbentuk dari wavelet ditambah dengan reflectivity. Nah, kalau kita masuk ke contoh code scriptnya, mungkin kita bisa langsung ke code-nya. Nah, di sini merupakan code yang saya pakai. Pertama, ini merupakan headliner aja atau header yang berisi judul, kemudian ada langkah-langkah dari langkah kerjanya. Yaitu pertama itu mengenerate tracker wavelet menggunakan frekuensi 30, 15, dan 60. Kemudian construct reflective series. Kemudian mensimulasi seismic trace dengan menggunakan konvolusi. Kemudian memodify dan menganalisis frekuensi wavelet. Dan kelima terakhir adalah interpretasi hasil. Nah, pertama seperti biasa menggunakan import NumPy sebagai library perhitungan untuk persiapan matematis seperti konvolusi, wavelet, dan array. Kemudian matplotlib untuk membuat sebuah grafik. Kemudian matplotlib menggunakan arc, jadi tidak interaktif, jadi saya akan langsung menyimpannya dalam bentuk gambar. Kemudian pivot ini untuk sudah tadi yang membuat grafiknya. Kemudian import os itu untuk membuat pet folder atau menyimpan gambar secara otomatis. Jadi ini merupakan tempat kita menyimpan gambarnya.
Oke, kemudian langsung saja kita ke fungsi dari recur wavelet sendiri. Jadi di sini ini merupakan sel yang digunakan untuk membuat wavelet sintetik berbentuk recur wavelet, atau orang bilang misalnya itu berbentuk seperti topi orang Meksikan, orang Meksiko. Nah, yang parameternya sendiri itu ada frekuensi yang berbentuk hertz, kemudian ada dt atau interval waktu dalam bentuk second, kemudian durasi yang merupakan setengah durasi dari wavelet. Kemudian untuk hasil ceritanya terdapat T atau rentang waktu, dan ada wavelet atau sebagai rentang amplitude dari wavelet. Mungkin bisa saya jelaskan dari sini dulu, yang artinya di sel ini dijelaskan, jadi waktu simetris nanti itu akan simetris terhadap nol. Jadi kan minus duration, duration plus tentang waktu, interval atau interval waktu. Kemudian ada rumus dari Recurve Wave sendiri, yaitu WT 1 minus 2 kali Pi kali F kali T pangkat 2 dan dikali eksponensial dalam kurung minus Pi kali F kali T pangkat 2 juga. Di sini nanti sedang disikan itu frekuensi akan rendah dengan bentuk wavelet melebar, dan jika frekuensi tinggi maka wavelet akan tajam dan sempit. Red- Pattern ini maksudnya adalah mengembalikan. Jadi ya, apa yang dikembalikan itu adalah waktu dan amplitude wavelet. Kemudian masuk ke fungsi dari reflexivity series atau fungsi dari series reflektif. Dev make velocity dengan rentang waktu 0,01 dengan total durasi 0,2 detik. Nah, di sini sel ini akan membuat deret koefisien refleksi atau lapisan batuan. Step NT mempresentasikan batasan antara dua lapisan, yaitu dengan R Z2 min 1 dengan rumus R atau reflection coefficient, yaitu Z2 min 1 per Z2 plus Z1. Dengan Z adalah ibadah akustik. Lalu kita akan mengembalikan tentang waktunya, kemudian ref juga sebagai tentang koefisien refleksi. Oke, ini tuh maksud dari T-ref Ampere 0 total time ini eh, ini menjelaskan bahwa total waktu bermulai dari 0 hingga 0,02 detik. Kemudian untuk ref sendiri ini akan kita akan membuat area kosong, jadi dengan sel ini. Dan kita akan membuat daftar reflektor. Ini jadi total ada 5 lapisan, dengan masing-masing lapisan memiliki nilai reflektor sendiri. Kemudian dengan penjelasan satu itu merupakan batas atas reservoir yang memiliki resiko dan positif. Dan di kedua itu ada batas bawah reservoir dengan nilai resi negatif. Dan lapisan tiga kita indikasikan sebagai nilai sebagai batuan sill tipis. Kemudian yang keempat sebagai batas keras atau batu gamping kali dan lima sebagai tap sebagai bottom batas bawah. Kemudian kita akan masukkan kode reflektor dengan rumus IDX sama dengan in time s per dt yang akan mengubah spek tertentu menjadi reflektor. Kemudian hasilnya akan berupa spike train. Dan setelah itu kita akan memplot dari sespeknya sendiri, fungsi sendiri. Kita akan membuat wavelet, reflectivity, dan synthetic trace untuk satu frekuensi tertentu. Sini kita menggunakan file dari
membuat wavelet dengan bentuk Richter wavelet. Di sini kita akan menggunakan frekuensi 15, 30, 60 seperti yang di atas. Kemudian akan sel untuk membuat reflectivity. Kemudian kita akan melakukan konvolusi menjadi seismic trace atau digabung. Menggunakan sel trace sama dengan NV konvolusi dengan rentan watt same. Ini merupakan ini merupakan panel untuk membuat grafiknya dengan lebar line sudah 1,5. Ini untuk wavelet, colornya, warnanya dan segala macam. Untuk seperti Excel-nya itu warna abu-abu dengan titel Richter wavelet dengan sumbu X berlabel amplitude dan sumbu Y berlabel waktu. Kemudian untuk plot panel 2, gambar 2 itu merupakan grafik reflectivity series dengan warna merah dengan judul synthetic reflectivity series dengan size 10 dengan sumbu X berlabel reflection coefficient atau RC dan sumbu Y berlabel waktu. Kemudian di gambar ketiga kita akan membuat grafik sintetik seismic trace dengan warna lebih hitam dengan lebar line sebesar 1,2. Kemudian untuk X-filenya berwarna abu-abu dengan judul Synthetic Seismic Trace font 10 dengan sumbu X berlabel amplitude dan sumbu Y berlabel time. Kemudian ini untuk plot utamanya yaitu apabila jika memiliki frekuensi berbeda kita menggunakan 15, 30 dan 60 Hz. Ini untuk memunculkan figur subtitle atau plot dari masing-masing wavelet dengan besar frekuensi berbeda yaitu 15, 30 dan 60 dengan color yaitu steel blue, navy dan dark green. Ini untuk warnanya, pengaturan warna untuk pengaturan tile layout dan kemudian akan menggunakan sorry dan akan outputnya akan langsung uh, kesimpan dengan judul tugas 2 comparison PNG dalam bentuk PNG. Ini merupakan pertambahan yaitu memunculkan gambar berupa dari zoom faktor dekat dengan resolusi 30 versus 60 Hz. Ini sebagai perbandingan aja dengan durasi waktu 0,001 detik kali 2 yaitu 0,2 detik. Ini selnya warnanya seperti ini. Nah, setelah digambar maka akan keluar hasil seperti ini. Bentar. Eh, nah, ini merupakan hasil hasil dari modelannya bisa dilihat untuk synthetic trace-nya seperti ini. Jika menggunakan flat besar 50 Hz, maka hasilnya akan memiliki rentan waktu eh, seperti ini 0,250 0,50 0,50 dengan refleksi seri seperti ini. Dan kemudian synthetic seismic trace-nya akan seperti ini. Dan jika menggunakan 30 Hz, maka hasilnya akan sedikit lebih tajam dengan total rentan waktunya di, di antara sekitar 0,025 second dengan amplitude yang sama.
dengan sintetik elastis yang tidak jauh beda dengan yang 15, dan hasil seismic synthetic trace-nya lebih detail, banyak banyak yang muncul, dan akan semakin lebih jelas lagi, semakin tajam lagi jika menggunakan frekuensi 60 Hz. Bisa dilihat bahwa hasil seismiknya akan lebih rapat, dan ini merupakan bandingannya jika kita menggunakan 30 atau 60. Bisa dilihat bahwa bandingnya sendiri di bagian 60 Hz ini untuk terusnya akan lebih rapat, sehingga lebih banyak informasi yang didapatkan daripada menggunakan seismic trace 30 Hz. Lalu apa hasil interpretasi yang bisa kita berikan? Itu sudah saya cantumkan pada quote. Sebentar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk frekuensi tinggi 60 Hz, maka wave rate akan lebih sempit dan tajam, dan jika menggunakan lebih lebar dan halus. Nah, untuk nilai RC series sendiri itu merupakan mewakili batas antar lapisan batuan. Jika positif, maka lapisan bawah lebih keras atau nilai impedansi naik. Namun jika nilai negatif, maka lapisan bawah akan lebih lunak atau nilai impedansi turun. Kemudian untuk synthetic trace, hasil konvolusi merupakan wavelet dikali air velocity. Dan setiap faktor akan menghasilkan paket wavelet pada trace. Dan frekuensi tinggi akan menghasilkan resolusi yang lebih baik, faktor berdekatan terpisah. Sedangkan kalau frekuensi rendah, maka resolusi akan lebih buruk, dan faktor berdekatan bisa tuning atau saling menguatkan atau melemahkan. Nah, kemudian apa sih pengaruh frekuensi terhadap resolusi? Untuk resolusi vertikal dengan lambda atau panjang gelombang dibagi 4, sama dengan kecepatan seismik atau per 4 kali frekuensi. Jadi misal jika kita memiliki velocity 2000 meter per second, maka jika kita menggunakan 15 Hz, maka resolusi dari apa ya namanya, si CMP atau yang pixel ukuran yang bisa kita dapatkan sebesar 33 meter. Jika kita menggunakan 30 Hz, maka resolusinya 17 meter, 60 Hz dengan resolusi 20 meter. Dimana frekuensi ini lebih baik karena informasi lebih cepat di bawah tuan, tidak bisa menembus dalam. Dan apa sih pengaruh kekuatan reflektor? Jadi jika koefisien refleksi itu atau RC-nya besar, misal 0,6, maka amplitude trace besar. Tapi jika koefisien refleksi kecil, misal 0,2, maka amplitude trace kecil. Jadi koefisien ini digunakan dalam analisis AFO, yaitu amplitude versus offset, untuk memanfaatkan identifikasi fluida gas dalam reservoir. Jadi mungkin seperti itu dari penyebaran saya. Jika salah kata mau dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.